Baik, teman-teman, selamat malam. Teman-teman tambak mumet, tambak udang mumet. Kita lanjut kemarin lagi yang kemarin bicara menyangkut tahapan atau fase-fase budidaya udang. Kemarin itu videonya terpotong sehingga tahapan persiapan itu belum selesai, baru sampai sipon. Jadi saya lanjut saja karena videonya durasinya ini uploadnya hanya pendek, tidak bisa panjang. Jadi kemarin tuh nyampe ke tahapan persiapan tuh sipon. Sipon itu membersihkan dasar tambak dari lumpur-lumpur, kemudian dari sisa-sisa plankton yang mati atau kotoran-kotoran lain supaya bersih dan bersih sehingga tidak menimbulkan potensi untuk sarangnya penyakit. Tahapan berikutnya adalah biosai. Biosai ini sebuah parameter cara untuk supaya kita mengetahui bahwa kolam yang sudah kita olah airnya, sudah kita isi airnya, sudah kita plankton, kemudian sudah ada beberapa kali desinfektan juga kita masukkan seperti klorin, kemudian ada krustasid, ada kupri, dan setelah itu bagaimana kita melihatnya supaya benih atau benur itu nanti kalau kita tebar di dalam kolam itu tidak berbahaya. Sehingga tahapan berikutnya adalah biosai. Biosai ini kita ambil sampel airnya, kemudian kita ambil dengan wadah atau tempat tertentu lah, bisa ember atau apa. Kemudian kita ambil airnya kurang lebih sekitar 4-5 liter. Kemudian kita kasih benur atau udang, bibit udang. Kita biarkan sampai dengan 24 jam. Sampai dengan 24 jam. Nanti terakhir kita hitung benurnya. Prosentasinya tinggal berapa. Jadi kita nyatakan lulus itu kalau biosai ini sudah 90% ke atas. 90% ke atas itu kita nyatakan bahwa air siap untuk dikasih benih udang atau kita kasih benur. Jadi langsung bisa dilaksanakan tebar. Tapi apabila di dalam biosai itu di bawah nilainya, udang yang kita cobakan kasih kolam dengan sampel air kolam itu ternyata hidupnya di bawah 90%, ya kita nyatakan bahwa air ini belum siap. Jadi ada tidak siapnya ada berbagai macam, seperti mungkin oksigen terlarut atau DO yang ada di dalam air ini kurang bagus. Bisa juga karena masih ada bahan kimia yang masih ada di dalam air kolam. Jadi kita tunggu dulu dan kita olah lagi. Kemudian kita bisa dengan mengecek parameter kimianya dengan diambil sampel, kemudian kita cek ke lab apakah kandungan air ini sudah aman. Kemudian kita lakukan biosai lagi ulang. Begitu. Berikutnya adalah tahapan berikutnya adalah kita masuk fase tebar. Fase tebar ini kita kita datangkan benur, kemudian kita tebar ke kolam. Bagaimana cara tebarnya? Nah, ini tebar ini juga kita ada SOP-nya atau cara tebarnya. Yang pertama bahwa datang benur kalau bisa kita uji dulu, kita PCR. Walaupun kadang dari hatchery atau dari pembenuran itu benur itu sudah ada sertifikasinya, seperti sertifikasinya bebas dari berbagai macam penyakit. Tapi lebih baik kalau kita punya alat PCR sendiri, kita punya pocket gitu, kita cek dulu, kita PCR apakah dia ini terinfeksi, benurnya ini membawa infeksi atau ada carrier yang membawa, seperti ada beberapa virus seperti WSSP, kemudian HPND atau IMMP. Kalaupun sudah dinyatakan lulus, kemudian tahapan berikutnya ini berbarengan, paralel kerjanya ya. Jadi sebagian ambil sampel untuk di PCR, kemudian sebagian dihitung random sampling. Jadi nanti benur datang, ada beberapa kardus, kemudian beberapa kantong plastik, kita ambil beberapa sampel, kemudian kita hitung manual bisa dengan bantuan pakai counter, kemudian pakai centong kita hitung. Ini tujuannya untuk mengetahui
apakah benar benur yang dikirim dari hatchery atau dari pembenuran itu jumlahnya sesuai yang tertera di dalam permintaan kita. Andai datang itu bisa juga kondisinya bisa juga kurang atau lebih, sehingga kurang atau lebih ini kita butuhkan nanti untuk mengatur berapa pakan yang kita harus berikan per 100 ekor benur ini kita harus kasih pakan berapa. Kalau jumlahnya saja kita tidak mengetahui, nah ini akan jadi repot nantinya kita akan membaca SR-nya atau jumlah udang yang ada dalam kolam. Nah ini kita hitung, kemudian kita sampling, random sampling, kemudian kita ketahuan bahwa satu kantong ini isinya contoh 2.500 ekor. Nah dari itu sehingga kita akan ketemu berapa kantong. Contoh tebaran di kolam kita adalah kolam 2.500 meter persegi. Densitas yang kita rencanakan adalah 180 ekor per meter persegi. Jadi ketemunya benurnya satu kolamnya itu 450.000 ekor. Nah kurang lebih seperti itu prosesnya. Setelah kita sudah ketahuan, kita setting, kita kirim ke kolam dengan rencana tebar kita berapa. Contoh kita mau tebar 10 kolam, kita datangkan benurnya 10 kolam, kemudian dengan densitas 180, kolam ukuran 2.500, contohnya berarti kita tebar 450.000 ekor, dengan syarat bahwa setelah kita hitung memang benar-benar benurnya kurang lebih segitu. Kemudian proses berikutnya adalah proses aklimatisasi. Aklimatisasi ini di dalam proses tebar ini karena benur atau bibit udang itu waktu proses packing mop demopnya ke arah tambak ini pasti didinginkan dengan suhu tertentu supaya dia ini tidak stres dan tidak mati. Kemudian sampai di sini kita akan sesuaikan suhunya dengan suhu air kolam. Bagaimana caranya? Kantong-kantong benur itu kita cemplungkan dalam air, kemudian kita siram dengan air, kita bolak-balik dengan air kolam supaya suhu air di dalam kantong ini nanti sesuai dengan suhu yang ada di kolam, sehingga nanti udang setelah dilepas dari kantong ke kolam itu sudah tidak ada deviasi suhu, sehingga suhunya itu sudah sama gitu, supaya mereka ini tidak stres dan nyaman hidup di kehidupan yang baru di kolam. Nah seperti itu prosesnya, itu diaklimatisasi, disiram, ditunggu, kemudian nanti diukur. Dalam kantong itu kita buka airnya, kemudian kita kasih temperatur instrumen, yaitu alat untuk mengukur suhu. Setelah suhunya sama dengan air kolam baru kita lepas, atau juga dengan media. Kalau tidak ada alat ini kita bisa melihat visualnya saja. Lihat visualnya saja, ini contohnya kalau kantong ini yang dingin tadinya kita cemplung ke dalam kolam, kemudian kita siram, kemudian ada embun di dalam kantong plastiknya itu ada embun. Nah kalau embunnya sudah keluar, ini biasanya ini suhunya sudah sama dengan suhu air kolam, sehingga waktunya lah untuk kita buka kantongnya dan kita lepas benurnya ke kolam. Nah itu tahapan tebarnya. Jadi kalau tahapan tebar ini selesai, berarti kita masuk ke tahapan berikutnya, itu tahapan DOC atau budidaya, langsung ke tahapan budidaya atau DOC. DOC itu artinya umur biasanya kita kelompokkan menjadi beberapa tahapan, karena di dalam proses tahapan ini tujuannya untuk beberapa hal, untuk menghitung, untuk mengetahui, untuk menyiapkan kebutuhan. Biasa kita siapkan dengan tahapan berikutnya atau fase berikutnya adalah DOC 1 sampai DOC 30. Apa saja yang kita lakukan di DOC 1 sampai DOC 30? Ya seperti biasa, setelah benur kita tebar, bibit kita masukkan di dalam kolam, seperti biasa kita kasih makan. Coba kita kasih makan dengan pakan nomor 0 atau nomor 1 yang kecil, kita masukkan di dalam kolam untuk mereka supaya belajar makan. Benur ini supaya belajar makan. Sebenarnya di hatchery, di pembenuran, benur ini sudah diajarkan dengan pakan buatan, yaitu dengan mixed. Tetapi begitu sampai ke lapangan nanti kita berikan pakan yang kecil. Kita kasih pakan sehari 2 kali saja dulu.
Berapa hitungannya? Per 100 ribunya akan ketemu berapa? 100 ribunya dan ketemu kurang lebih 1 kilogram. Tergantung dari hitungan feeding rate-nya. Seperti itu kita kasih makan sampai dengan nanti kurang lebih umur 12 hari. Umur 12 hari kita sipon lagi. Jadi kita turun, kita sipon, kita bersihkan. Satu, untuk tujuan kita untuk membersihkan dasar tambak dari kotoran-kotoran, sisa-sisa makanan, sisa-sisa kotoran udang, kemudian plankton-plankton mati, dan atau mungkin barang-barang lain yang terkumpul di dalam sentra, kemudian kita buang dengan sipon, disedot. Dan berikutnya kasih pakan lagi terus begitu sampai dengan rutinitasnya ini ketahuan nanti mulai dari 3 kali pakan dan sebagainya, mulai dipasang anco untuk melihat bahwa udang kita ini di dalam kolam ini masih ada dan sehat. Sampai dengan umur 30 baru kita sampling. Umur 30 sampling pertama, bisa menggunakan anco, kemudian kita timbang udangnya, kita timbang, kita hitung, ketemu berat badannya berapa atau MBW-nya, berat badannya, kemudian menjadi ukuran size-nya berapa, per 1 kilogram itu ketemu berapa ekor. Kemudian kita akan menghitung populasi awal ini. Biasanya kalau di umur 30-an ini kita ini persentase menghitungnya, ketepatannya itu sekitar 75%, karena belum ada perbandingan ADG atau kenaikan badan ke minggu berikutnya, dan penghitungan pakannya juga masih belum pakai program, jadi masih blank feeding, ini pakan kira-kira gitu, kurang lebih seperti itu. Waktunya habis, kita lanjut di DOC berikutnya lain waktu. Selamat malam.